Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Yuni dan Pak Karo-Karo selaku dosen pengampu komputer aplikasi akuntansi dan teman-teman kelas A. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil project based learning kita terkait website inventory. Untuk yang pertama di sini ada Optima Inventory, sistem informasi akuntansi untuk manajemen inventory yang modern, efisien, dan terintegrasi. Selanjutnya, di sini ada fitur-fitur unggulan. Yang pertama ada manajemen produk, yaitu kelola data produk dengan mudah, termasuk stok, harga, dan metode penilaian inventory. Selanjutnya ada transaksi real time, yaitu catat transaksi masuk dan keluar secara real time dengan perhitungan otomatis menggunakan metode yang dipilih. Selanjutnya ada stock of name. Lakukan stock of name periodik untuk memastikan keakuratan data inventory dengan sistem yang mudah. Selanjutnya ada laporan lengkap. Dapatkan berbagai laporan seperti stock card, inventory value, dan transaction history. Ada ekspor data, ekspor laporan ke format Excel dari PDF untuk kebutuhan dokumentasi dan analisis lebih lanjut. Dan yang terakhir, keamanan terjamin. Sistem autentikasi dan otorisasi yang aman dengan manajemen user dan role-based access. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang Optima Inventory. Optima Inventory adalah solusi komprehensif untuk manajemen inventory yang dirancang khusus memenuhi kebutuhan bisnis modern. Dikembangkan dengan teknologi terkini menggunakan kode Igniter 4. Sistem ini menawarkan kemudahan dalam pengelolaan stok barang, pencatatan transaksi, dan pelaporan yang akurat dan real time. Dengan dukungan berbagai metode penilaian inventory, FIFO, LIFO, dan average, sistem kami memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan kebijakan perusahaan Anda. Selanjutnya langsung saja kita mulai untuk melakukan login ke website terkait inventory. Baik, jadi dari tampilan utama yang sudah dijelaskan oleh Atorik tadi, tadi kan kita pencet tuh masuk sekarang, kemudian tampilan akan berubah menjadi tampilan login, di mana kita memasukkan dulu email atau username-nya dan kemudian password-nya untuk login ke dalam websitenya. Nah, berikut adalah isi dari dalam websitenya yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menu dashboard, di mana di dalam menu dashboard ini kita bisa melihat berapa sih jumlah dari produk kita, kemudian kita juga bisa melihat berapa transaksi masuk, berapa transaksi keluar, kemudian kita juga bisa melihat berapa nilai dari persediaannya. Nah, kemudian di dalam menu dashboard juga itu kita suatu dan kita sudah menipis. Di mana bagaimana kita tahu persediaan kita sudah menipis itu dilihat dari kita memasukkan jumlah minimal dari masing-masing persediaan. Nah, contohnya kayak laptop Asus ini itu minimal persediaannya 3 dan persediaan sekarang atau persediaan aktual laptop Asusnya itu tersisa tinggal dua produk, sehingga itu akan ada peringatan di mana laptop Asus ini persediaannya sudah menipis. Kemudian di menu dashboard juga itu ada
menu transaksi terakhir, di mana ini menu transaksi terakhir ini merupakan rekapan dari transaksi yang dilakukan. Itu ada transaksi masuk, transaksi keluar, dan transaksi keluar. Kemudian di menu dashboard juga itu ada aksi cepatnya, di mana aksi cepat ini itu ada tampilan tambah produk, barang masuk, barang keluar, dan juga laporannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan dari data produk, di mana di dalam data produk ini, itu tampilan utamanya itu kita menampilkan kode, nama produk, kategori, satuan, stok, harga, metode penilaian, dan juga aksinya. Dan di aksi ini itu terbagi menjadi 3, di mana di dalam aksi ini kita bisa melihat detail dari produknya. Kemudian kita juga bisa melakukan edit data produknya, dan kita juga bisa melakukan hapus data produknya. Nah, di dalam menu data produk juga kita bisa melakukan tambah produk. Itu caranya kita tinggal klik saja icon tambah produk, kemudian kita masukkan kode produknya, di mana kode produk ini itu harus unik, tidak boleh sama dengan yang sudah dimasukkan sebelumnya. Dalam tambah produk ini kita bisa memasukkan kode produknya yang harus unik, kemudian nama produknya, kategorinya, misal kayak nama produknya baju PDH itu kategorinya pakaian. Untuk metode penilaiannya itu kita bisa memilih 3 metode, yaitu ada FIFO, ada LIFO, dan juga ada average. Baik, di sini saya akan memilih metode FIFO saja. Kemudian untuk satuannya itu biasanya kalau pakaian itu satuannya pieces. Jadi kita menggunakan pieces. Kemudian kita bisa menentukan juga berapa sih stok minimum yang diinginkan untuk baju PDH ini. Misalnya saya ingin memasukkan stok minimumnya itu 5. Kemudian untuk deskripsi ini itu bersifat opsional. Kemudian setelah mengisi data-datanya, kita langsung saja pencet icon simpan. Dan data produk baru tadi sudah berhasil disimpan. Nah, dapat dilihat pada nomor 13 itu data produk yang baru saja saya tambahkan itu sudah tampil di menu data produknya. Oke, selanjutnya itu admin atau data user. Di sini itu terdapat username dari user dan juga admin, terus ada email, nama lengkapnya, dan ditunjukkan juga role-nya, serta statusnya. Terus ada tanggal dibuatnya, serta aksinya itu ada edit dan juga ada hapus. Di sini jika ingin menambah user itu ada icon di ujung kanan, yaitu tambah user. Kita klik di sini untuk menginput tambah user itu kita memerlukan username dan juga password serta mengisi nama lengkap, role, email, serta konfirmasi password dan juga status. Selanjutnya itu di bagian transaksi, yang pertama itu ada daftar transaksi. Di sini muncul data-data transaksi sehari-hari. Di sini juga kita bisa lihat mana kategori yang masuk, mana kategori yang keluar, dan mana kategori yang adjustment. Di sini juga mencantum tanggal, transaksinya, nomor referensi, tipenya juga terdapat metode, serta total transaksinya, serta catatan dan juga aksi untuk melihat transaksinya, detail transaksinya. Di sini juga ada detail itemnya. Di detail item itu terdapat kode, nama produk, kuantiti dari produk, harga, serta total jumlahnya.
Lanjut, di sini ada icon barang masuk dan barang keluar. Tapi jika ingin menginput barang masuk, kita juga bisa mengklik di bagian transaksi, di bawahnya daftar transaksi yaitu barang masuk. Di sini kita harus menginput tanggal, nomor referensi, dan juga ada catatan. Kita masukkan juga detail produknya. Ada produk, nama produk, quantity, harga beli, sama jumlahnya. Coba kita contohkan hari ini. Nomor referensinya kita ganti yang terbaru. Contohnya membeli baju PDH, kuantitinya itu contoh 5, 15. Harga belinya contohnya 120. Kalau ingin simpan tinggal klik simpan transaksi di ujung sini. Otomatis langsung kesimpan di bagian nomor 4 ini. Membeli baju PDH. Baik, berikutnya adalah transaksi barang keluar. Pada form transaksi barang keluar terdapat tanggal, nomor referensi, catatan, detail produk. Pada detail produk sendiri ini ada produk apa yang terjual, berapa stok yang tersedia, dan berapa kuantiti yang keluar dengan harga mengikuti metode persediaan. Metode persediaan yang kita gunakan ada 3, yaitu FIFO, dan WAC. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi transaksi barang keluar. Yang pertama, kita mengisi tanggal terlebih dahulu. Yang kedua, kita mengisi nomor referensinya. Dan yang ketiga, kita mencantumkan catatan penjualan apa yang sedang kita lakukan. Untuk produknya sendiri, kita beri contoh produk baju PDH tadi. Baju PDH tadi itu memiliki stok tersedia 27. Nah, kita akan menjual sebanyak 26. Karena kita memiliki 2 kali pembelian dengan harga yang berbeda, maka kita menggunakan metode FIFO. Yang pertama, kita membeli 15 dikali 120 yang harga awal yang pertama kali kita beli ditambah 11 dikali 150.000. Itu pembelian kedua barang kepada supplier. Dengan total 3.450 itu sudah menggunakan metode FIFO. Berikutnya untuk produk mouse sendiri, kami menggunakan metode WAC. Nah, harga sendiri akan mengikuti metode yang telah ditentukan. Yang ketiga itu kami memberikan contoh kabel. Untuk kabel sendiri, kami menggunakan metode LIFO. Nah, metode tadi juga seperti FIFO dan WAC, setelah disesuaikan saat barang diterima. Baik, yang berikutnya adalah stock of name. Untuk stock of name sendiri kita isi ketika kita telah melakukan stock of name di gudang. Formnya sendiri berisi tanggal, catatan, dan detail produk. Detail produknya sendiri berisi produk, stok sistem, stok fisik, dan selisih dengan keterangan barang tersebut. Untuk produk sendiri itu produk apa saja yang ada di situ. Untuk stok sistem itu stok yang tersedia dan stok fisik itu stok yang telah dilakukan perhitungan dan tidak terdapat kesalahan maupun kekurangan. Untuk selisihnya sendiri itu dapat berupa barang yang tidak ada, entah hilang ataupun rusak, dan keterangannya ditulis kemana barang tersebut. Oke, jadi di sini ada laporan dari atau sampai tanggal akhirnya dan juga barangnya. Misalnya kita ingin mengetahui dari laptop Asus VivoBook-nya nih. Lalu kita akan mencet ini, generate-nya. Lalu akan muncul laporan kartu stok detailnya. Ini tuh harusnya sesuai dengan metode penilaian Vivo ataupun WAC-nya. Dan kita ingin mengetahui tentang WAC-nya, kita klik mouse yang menggunakan metode WAC. Nah, saldo tersisanya sesuai dengan metode penilaian WAC-nya. Oke, selanjutnya ada laporan nilai persediaan. Laporan nilai persediaan itu mencakup keseluruhan dari nilai persediaan per tanggal 31 tahu tentang nilai persediaannya ada berapa. Kalau kita misalnya klik generate, maka akan muncul laporan nilai persediaan per tanggal 31 Desember
Dan ini sudah di per batch-nya sekian, lalu ada yang LIFO juga, sekian juga, dan juga BAC. Selanjutnya ada laporan transaksi. Laporan transaksi ini untuk merekap semua jenis transaksi, barang masuk, barang keluar, atau penyusunan stok. Kalau misalnya barang masuk untuk semua barang sampai akhir November ini, misalnya generate, maka akan muncul untuk barang masuk saja input tadi. Lalu barang keluar, maka yang akan keluar hanya jenis transaksi barang keluar. Oke, selanjutnya yang tadi adalah laporan transaksi. Nah, di sini tuh ada cetak ya, fungsi cetak dari laporan transaksi di sini juga sesuai dengan apa yang dijelaskan tadi. Baik, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai website terkait dengan inventory atau persediaan.